Oke, itu sebagai komentar dari kami. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gubernur CPD untuk mengambil jalan sesi pada siang hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, Bapak Ibu PK, Ibu Tidak Bapak Bagi, yang saya hormati, kemudian teman-teman dari kali kerja maupun dari bapak usaha dan guru yang saya hormati semua. Izinkan pada siang ini saya memandu acara tentang visi dari masing-masing kami selaku CKP, baik dari saya pribadi maupun lagi dari Ibu Siswati dan yang terakhir adalah Pak Cahyo. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke paparan dari visi dari masing-masing CKP, ada puji yang harus dibacakan untuk Pak Cahyo, waktu dan tempat berbicara. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, belum pernah baca puisi. Nanti kalau jelek. Aku melihat Indonesia. Karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Rio, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanteng di pantai Rio itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur parang, bukan lagi pangkur parang yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dan Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dan bukan. Pertanyaan untuk Cahyo, ternyata kita kemudian bisa juga. Bapak Ibu saya lanjutkan dengan paparan dari masing-masing CKP kaitan dengan visi. Nanti kita awali dengan pemaparan dari masing-masing CKP dari saya, kemudian nanti dari Ibu Siswati, kemudian yang terakhir Pak Cahyo. Kemudian setelah pemaparan dari tiga itu, kemudian nanti kita akan diskusi masukan-masukan atau mungkin tanggapan dari Bapak Ibu yang hadir pada forum hari ini. Kami informasikan kepada Bapak Ibu PK bahwa di sini ada beberapa guru yang saya mulai dari sebelah sana ini Pak Yusuf ini adalah guru PK, ini dia yang mandiri, kemudian juga berdasar sekolah di manajemen, kemudian Pak Tri ini adalah guru bodi otomotif, kemudian Pak Azam ini adalah guru bodi otomotif juga, kemudian Pak Maruf ini adalah staf tata usaha, Bu T ini adalah staf tata usaha, kemudian Bu Pakti itu adalah guru dari tata usaha, kemudian Bu Lia ini adalah guru dari teknik mesin. Kemudian yang belakangnya yang bersamakan adalah CKP dari Sektor Dewan Suarjo untuk kata tadi. Bapak Ibu, kita mulai saja untuk paparan dari saya kaitannya dengan visi yang coba kami rumuskan. Ini adalah bagian dari rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan kerja. Visi yang coba saya ambil atau saya rumuskan berdasarkan apa yang terjadi di SMK Rimba Sukoharjo adalah mewujudkan murid yang beriman dan takut pada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berkepribadian unggul, dan mampu bersaing secara global. Ini menjadi latar belakang dari mengapa punya visi yang saya tulis di sini karena kita melihat bahwa keimanan dan takwaan anak didik itu menjadi satu hal yang nomor satu. Kemudian selain itu didukung karakter dari anak didik kita, kemudian diharapkan memiliki kepribadian yang unggul, dan setelah itu nanti akan bisa mampu bersaing secara global. Sebagai baru berarti bagian dari Indonesia saja. Itu untuk urusan saya. Jadi sekali lagi saya ulangi, mewujudkan murid yang beriman dan takut pada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter dan berkepribadian global. Kemudian pada pagi hari ini kami mengambil pendekatan bagian. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal yang dua semua, dan kita lebih pendekatannya ke itu yang bisa dan kita ambil prakasa bagian. Prakasa perubahan yang coba saya tunjukkan itu adalah mewujudkan siswa yang berkarakter. Jadi salah satu dari tiga visi nanti kita ambil karakternya. Jadi mewujudkan siswa berkarakter. Dan di pertanyaan utama pertanyaan yang itu adalah satu, apa yang membuat karakter itu penting. Jadi latar belakang kita yang depan bahwa kadang-kadang kompetensi anak itu jadi sesuatu di perusahaan itu menjadi nomor sekian dengan karakter. Jadi nomor satu itu ketika anak wawancara kerja atau yang dihasilkan dari kita itu dilihat dari karakternya seperti apa. Dan
Dan itu sudah beberapa kali kejadian dan menjadi keharusan bagi kita bareng bahwa karakter itu menjadi selain keinginan utama tadi, karakter itu juga jadi sangat penting. Coba kami diskusi dengan teman-teman yang ada di manajemen maupun yang ada di guru di jurusan masing-masing. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk membuka karakter siswa? Kita harus menyambungkan, kita harus melaksanakan hal-hal yang mendukung untuk karakter yang mau. Karakternya apa yang mau kita tunjukkan? Nanti akan kita sampaikan di paling bawah. Kita dasarkan yaitu SMK M4, itu yang saya ambil adalah S1 ya. Kalau ada S1 itu berarti berarti kami pakai S1. S1 itu SMK 4 Bangjo. S1 Credible. Credible itu ada segalanya, karena itu adalah kreatif, kemudian M-nya itu adalah jujur, kemudian empati, kemudian disiplin, kemudian mandiri, kemudian yang terakhir adalah berprestasi. Harapan kami dengan slogan itu nanti akan menjadi gimana. Kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan pertama. Kemudian dapat dikatakan pendidikan yang kita harapkan yang pertama adalah verifikasi pengertian dan karakter. Kemudian yang kedua adalah melakukan sikap positif yang dapat mencerminkan dan membuka karakter siswa. Kemudian setelah tadi buat pertanyaan pertama, kita melakukan yang kedua yaitu mengambil pelajaran. Pertanyaan yang kedua yang satu, apa saja hal yang sudah baik terkait dengan karakter yang siswa kita. Jadi lepas dari apa yang belum dimunculkan atau belum ada, kita juga harus mengakui bahwa karakter kita sudah beberapa karakter itu sudah bagus. Sebenarnya misalkan tanggung jawabnya, kemudian apa namanya tangguhnya, sifat tangguhnya dengan karakter yang menurut saya ketika dia mulai SMK dia sudah mencoba ada di dalam diri mereka. Kemudian yang kedua, apa tantangan yang dihadapi dalam jalan karakter itu. Jadi dari kedua tadi kita merumuskan hal apa yang harus kita siswa. Kemudian ketiga, apa saja pengalaman yang didapat dalam bentuk karakter siswa. Kemudian tidak hanya adalah satu memberi contoh hal yang sudah baik dalam kaitan dengan siswa, yang kedua analisis konsekuensi dalam menjalankan nilai karakter, kemudian tiga berbagi pengalaman dalam menjalankan nilai karakter. Itu ada tiga hal daftar dengan pendidikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kayak ini. Pertanyaannya satu, bagaimana gambaran siswa dalam mewujudkan nilai karakter tersebut. Yang kedua, apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya. Kemudian tiga, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan karakter-karakter yang akan kita menjadi visi kita. Nomor daftar dengan pendidikannya satu, membuat kosong atau membuat melihat nilai karakter. Jadi kita nanti mulai dari apa namanya fungsi itu apa, kemudian nanti itu seperti apa. Jadi nanti termasuk slogannya S1 itu nanti kita buat nanti, kemudian kita pasang, kemudian nanti kita sebarkan dengan slogan nanti kita sebarkan. Yang kedua, pada kegiatan-kegiatan yang mencerminkan nilai karakter. Termasuk kemarin yang sudah mencoba selama manajemen berusaha untuk diskusi dengan kali kerja siswaan dan memunculkan karakter ini harus segera kita danai bareng-bareng yaitu dengan muncul yang namanya program kesemakatan. Jadi kita nanti kelas 10 programnya akan mengundang dari Komjalan Dewa atau dari Kopassus dalam ini, kemudian kita akan melaksanakan yang namanya program kesemakatan dan juga di sesi untuk kepala sekolah. Yang ketiga, kolaborasi dengan kepala sekolah, staf, guru, murid, komite, alumni maupun stakeholder sekolah guna mendapatkan dukungan. Kami kemarin juga sudah menyampaikan pada orang tua siswa di sosialisasi program kerja, sudah kita sampaikan bahwa ada program ada program tentang kesemakatan tersebut dan orang tua menyajinya, dan di situ juga ada komite yang sangat mendukung dengan penuh. Kemudian jabatan rencana, pertanyaan yang pertama, apa saja tugas dan peran dalam mewujudkan nilai karakter tersebut. Kemudian kedua, bagaimana cara memantau dan evaluasi mewujudkan nilai karakter. Kemudian kita bagaimana cara mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan nilai karakter siswa. Tidakkah berdasarkan pendidikannya yang satu berkolaborasi dengan wali kelas serta guru BK dalam berbagi peran dan tugas mewujudkan siswa yang berkarakter. Yang kedua, menetapkan standar jelas dalam evaluasi nilai karakter, dan yang ketiga, menciptakan budaya kerja yang mendukung nilai karakter tersebut. Kemudian yang aku eksekusi pertanyaannya yang satu, kapan rencana pelaksanaan pendidikan karakter dimulai? Misalnya insya Allah sudah beberapa kali pertemuan didiskusikan, kemudian nanti mudah-mudahan bisa sepakat bisa dalam proses diskusi. Nomor dua, siapa saja yang terlibat dalam tanggung jawab dalam acara tersebut, berdasarkan manajemen dan manajemen sudah dilibatkan. Yang ketiga, bagaimana cara memastikan rencana sudah berjalan dengan baik. Kita berdiskusi juga bahwa ada follow up terhadap apa yang kita rencanakan. Daftar rencana pendidikannya nomor satu, sudah merencanakan rencana kegiatan setelah dapat dukungan dari berbagai pihak yang berbeda. Ini nanti akan kita sampaikan ke Bapak Ibu guru secara keseluruhan juga yang ada di Sektor Pendidikan Desa dan Bebas Yang kedua, menjalankan tugas dan peran dalam mewujudkan karakter dan memberikan evaluasi kegiatan dan memberikan materi yang konstruktif. Demikian nanti kemudian ini yang saya sampaikan bahwa kami mengangkat slogan, saya mengangkat slogan yaitu SPARKO itu. SMK 4 Bangjo, N-nya itu adalah kreatif, M-nya itu adalah jujur, E-nya itu adalah empati, D-nya adalah disiplin, I-nya adalah mandiri, kemudian B-nya itu terakhir berprestasi. Itu kamu semuanya, Bapak Ibu dan Wakil Kepala Sekolah, Kepala Sekolah yang kami juga berdebat itu, hal yang kita rencanakan dan mudah-mudahan nanti dapat feedback masukan dari teman-teman yang ada di dalam program ini. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk Bu Sisno.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan berdampingan individu dua ini menyampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan, dan saya sendiri Cahyo Budi Prasetyo, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk mengantar dari visi tidak hanya sekedar impian, tetapi representasi dari aspirasi yang menginspirasi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kemudian dalam setiap perjalanan, visi adalah pemandu utama yang membimbing langkah kita ini melampaui apa yang tampak di hadapan mata. Jadi memotivasi kita untuk melihat potensi yang terpendam dan menggali kesempatan yang belum terwujud di dalam setiap individu, organisasi, dan masyarakat. Visi adalah api yang menyalakan semangat dan melawan untuk berubah, yaitu berubah yang lebih baik. Kemudian prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu bukanlah slogan, bukan pula judul kegiatan. Prakarsa perubahan itu sudah bentuk kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dengan begitu diharapkan dapat menstimulasi bayangan akan inisiatif tindakan kegiatan harus dijalankan demi mewujudkannya. Kemudian ini ada beberapa kalimat tumpang Bapak Ibu. Jadi kalimat tumpang untuk cita-cita untuk murid. Di sini tertulis yang pertama, kita memberikan murid yang titik. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan titik. Kemudian murid sekolah kita sadar betul bahwa titik. Kemudian kita pada sekolah ini yakin untuk titik. Kemudian kita dapat dari sekolah ini paham bahwa titik. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi kalimat tumpang bisa langsung disampaikan pendapatnya. Ya, perwakilan Pak Makruf. Mohon Pak Makruf. Jadi kita memberikan murid-murid yang cerdas ya, Bapak Ibu sukses dunia akhirat. Silakan. Ya, terima kasih Bapak dan beri kesempatan untuk mengisi kalimat ini. Silakan ya. Ini sebesar lagi. Kita memberikan murid-murid yang suka belajar dan membantu teman saat kesusahan. Dua, kita percaya bahwa murid adalah bibit unggul untuk kecerdasan bangsa kita di masa depan. Yang ketiga, di sekolah kita menggunakan akhlak, perilaku, dan yang ketiga, di sekolah kita menggunakan perilaku yang tidak menyimpan dan akhlak yang mulia serta bisa memberikan generasi masa depan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita sebagai guru berhak untuk memberikan ilmu yang sediri-dirinya dan bermanfaat untuk masa depan. Kita dari sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah atau SMK yang kita ini agar bisa bersaing di generasi di nasional khususnya. Dan terakhir, kita dari sekolah ini paham bahwa kita semua warga untuk bisa memajukan SMK akibat unggul di bidang pendidikan. Terima kasih Pak Prof. Luar biasa untuk sidang Bapak. Mohon ada lagi Bapak Ibu. Ini Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalimat penumpang yaitu sila kita memiliki siswa-siswa yang berkarakter, yang punya karakter yang kuat. Yang kedua, kita percaya
Kita percaya bahwa murid itu bisa berubah dan diubah oleh kita dengan karakter yang luar biasa yang terjadi dan punya karakter menjadi punya karakter yang luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan siswa karena siswa sebagai objek. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu menyenangkan sehingga anak-anak atau siswa benar-benar untuk melakukan dan bahagia untuk di sekolah. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk dapat membawa anak-anak mempunyai karakter yang luar biasa, berakhlak. Yang terakhir, kita berada di sekolah ini paham bahwa kita semuanya bersama-sama tidak bisa hanya satu ini dari semua warga sekolah mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menciptakan siswa yang berkarakter. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukan itu Pak, sangat luar biasa. Kemudian kita lanjut lagi untuk visi sekolah di sini visi saya, mohon maaf kalau salah. Jadi saya mencari di internet yang berat tadi malam juga ada. Jadi visinya menjadi lembaga penghasil lulusan yang bertakwa, kompeten dalam bidang teknologi industri yang mampu beradaptasi dan menjadi SMK pusat unggulan. Ini adalah visi sekolah kita. Kemudian ada beberapa pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantiknya yang pertama adalah apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Kemudian apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Ini adalah pertanyaan apa? Mungkin ada yang bisa jawab. Kemudian itu pendekatan sendiri pakai UPAP sendiri. Jadi berasa banyak terhadap dengan perilaku yang terkait di sekolah dan lalu pertanyaan pemantik ketiga. Kemudian inquiry apresiatif ini adalah pendekatan jika dapat dimulai dengan identifikasi data yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana data tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi baru mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berbicara dari hal positif yang telah ada. Kemudian sekolah kemudian menjelaskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, impian dan visi setiap warga sekolah. Kemudian untuk langkah selanjutnya dengan metode baca. Metode baca itu apa saja? Jadi metode baca sendiri adalah B, buat pertanyaan utama, kemudian A nya adalah ambil pelajaran, tidak dari mimpi, kemudian J jabatan rencana, kemudian A itu atur eksekusi. Kemudian untuk B itu buat pertanyaan ini berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran, itu yang B. Kemudian A ambil pelajaran, jadi memahami bagaimana pengalaman positif dari individu maupun kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian D adalah dari mimpi. Dari mimpi ini berupa narasi keadaan dia sehingga orang rasa berubah tak wujud. Nah, J nya jabatan rencana, kemudian itu menjadikan rencana yang akan dilakukan. A nya atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Kemudian visi berpegang visi saya sendiri adalah menunjukkan murid yang dimanfaatkan takwa kepada banyak bangsa berbudi pekerti hidup aktif dalam pembelajaran, selalu mengikuti perkembangan teknologi mandiri kreatif inovatif yang berkompeten serta berkomitmen global. Kemudian untuk bagian tadi yang diambil dari perangkat banyak, yang di sini saya meningkatkan jumlah disiplin mandiri serta berkelanjutan keselamatan kesehatan kerja dalam kegiatan praktikum di sekolah pada saat mereka. Kemudian untuk buat pertanyaan B, bagi itu pertanyaan bagaimana siswa mempunyai keterampilan yang berada dan diakui dunia industri maupun dunia usaha maupun dunia industri. Untuk daftar tindakan atau pendidikan ini melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan dinas jawab, guru praktek atau guru produktif. Kemudian yang kedua mencari referensi dari dunia industri dan bahkan sertifikasi profesi tentang peningkatan kompetensi siswa. Kemudian untuk ambil pelajaran pertanyaannya adalah siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat kompetensi profesi dan diakui dari dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang kedua bagaimana siswa bisa melakukan kompetensi mandiri dengan mendapatkan kesehatan keselamatan kerja. Itu tindakannya adalah berkoordinasi dengan dunia usaha dan industri tentang guru tamu dan narasumber tentang kompetensi. Jadi mendatangkan guru tamu dari dunia usaha dan industri. Kemudian berkoordinasi dengan lembaga sertifikasi tentang guru tamu dan narasumber tentang kompetensi peserta sesuai bidangnya. Di untuk jurusan adalah bidangnya dalam teknik otomotif seperti industrinya dari otomotif. Kemudian dari mimpi. Ini pertanyaannya adalah apakah manfaat sertifikat uji kompetensi siswa sesuai bidangnya jurusannya. Kemudian yang kedua apakah ada keterkaitan antara proses sertifikat uji kompetensi siswa sesuai bidang keduanya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tindakan untuk dari mimpi atau tindakannya adalah mengumpulkan informasi bahwa setiap dunia industri dan dunia usaha membutuhkan sertifikat uji kompetensi bagi calon pekerja. Kemudian mengumpulkan informasi dimensi profil pelajar Pancasila terkait proses uji kompetensi siswa bahwa sebagai generasi penerus harus berdaya saing tinggi dalam mengajukan jawaban serta mandiri. Nah, kemudian untuk J-nya adalah jawaban rencana website. Dan pertanyaannya ada beberapa pertanyaan, apa langkah-langkah yang melakukan kompetensi bagi siswa sesuai dengan tujuan. Kemudian siswa yang melakukan asesmen terhadap siswa dalam proses uji kompetensi. Ini tindakannya adalah yang pertama menyiapkan sarana uji kompetensi, kemudian melatih membimbing siswa agar pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan SOP, kemudian memberikan waktu siswa berlatih berkolaborasi dengan bersama sebelum melaksanakan uji kompetensi. Kemudian akhirnya menentukan industri pasangan atau lembaga sertifikasi untuk proses uji kompetensi. Ini untuk tindakannya. Kemudian untuk apa itu bentuknya? Untuk visi adalah pelajaran arah yang kita tuju dengan visi yang jelas, kita dapat menginspirasi dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Terima kasih untuk presentasi dari saya. Tidak ada yang kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iman sama Asina biar Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk visi saya sebagai seorang pendidik atau guru, dalam mewujudkan pelajar yang unggul dalam prestasi, luhur dalam budi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa saya, kalau saya mengambil visi seperti ini adalah untuk mewujudkan pelajar yang berbudi pekerti luhur dengan kebiasaan positif berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Saya mengambil prakarsa perubahan terkait dengan berbudi pekerti luhur karena melihat fenomena yang ada di SMK Negeri 4 ini, melihat lingkungan belajar dan melihat profil karakter yang dimiliki pelajar saat ini, terutama siswa SMK Negeri 4 ini sangat kurang, terutama dalam hal amat, terutama dalam sikap, terutama dalam perilaku keseharian itu menurut saya mayoritas masih rendah. Kenapa saya mengambil karakter? Karena memang soft skill Bapak Ibu terkait dengan sukses kedepannya lulusan yang akan dihasilkan di SMK Negeri 4 ini, ketika memiliki profil karakter pelajar Pancasila, harapannya ke depan menjadi pribadi yang unggul, baik itu dalam prestasi, baik itu dalam karirnya, dalam hidupnya. Saya melandaskan merubah karakter dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kebiasaan positif, baik terkait dengan kedisiplinan di kelas, kedisiplinan keseharian dalam interaksi dengan Bapak Ibu guru dan warga sekolah. Itu prakarsa perubahan saya. Kemudian sebagai guru tentunya menginginkan visi sekolah. Ini saya persingkat, saya tidak memberikan dasar yang lebar karena terkait waktu. Visi sekolah yang ingin saya usulkan yaitu mewujudkan sekolah yang unggul dalam prestasi, mampu bersaing dalam dunia kerja, dan menghasilkan tamatan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya menyelaraskan antara profil guru dengan profil sekolah. Pengetahuan Bapak Ibu dan prakarsa perubahan saya juga selaras ya, dengan guru. Jadi saya menginginkan prakarsa perubahan yaitu mewujudkan lulusan yang berbudi pekerti luhur dengan kebiasaan positif berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah di sini saya menginginkan sekali bahwa kesuksesan sekolah itu dilihat dari lulusan atau tamatannya. Nah saya yakin Bapak Ibu juga sepakat ketika kita melihat lulusan atau tamatan yang keluar dari SMK 4 ini sukses kedepannya, artinya guru telah berhasil mendidik muridnya, sekolah telah berhasil mencetak muridnya, dia menjadi orang yang sukses. Maka itu harapan saya, usulan visi saya. Mohon maaf karena singkatnya waktu dan terbatasnya waktu, ini adalah hari Jumat. Jadi saya persingkat dari saya sekian. Mohon nanti masukan saran dari Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian tadi Bapak Ibu sudah 3 paparan dari saya sendiri, kemudian Pak Sio tadi dari Bu Sis tentang visi dari masing-masing SKB sudah disampaikan. Kemudian poin selanjutnya adalah kami mohon masukan atau catatan atau saran dari Bapak Ibu yang hadir di forum ini dari 3 tadi, baik saya, Bu Sis maupun Pak Sio, ada masukan atau kata-kata dari Bapak Ibu. Kami silakan. Mohon, Ayo. Mau Pak Sio, karena kaitannya dengan rumah, silakan ke Pak. Sebenarnya sama CGP menyimpulkan tidak saya sendiri, jadi efeknya sama sini.
sekolah kita mengutamakan apa? Disiplin tadi. Disiplin. Nah, kemudian di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Jadi tadi ilmu setelah kita sadar betul bahwa pendidikan itu adalah penting. Jadi pendidikan sekolah ini sangat penting dari pendidikannya tadi yang pertama disiplin itu tadi ketika. Ya kemudian untuk kita warga sekolah ini yakin bahwa sekolah adalah tempat untuk lebih baik. Jadi walaupun di luar sekolah bisa betul, tapi yang lebih baik adalah di sekolah. Kemudian kita dalam sekolah ini paham bahwa baik. Sini tadi apa? Jadi apa itu? Kita dalam sekolah di sekolah yang bahwa bersama-sama warga sekolah itu berkolaborasi untuk meningkatkan apa itu prestasi yang lebih baik. Ya, itu berarti sudah sepakat ya. Kemudian, jadi di sini lebih sekolah adalah menjadi lembaga hasil lulusan yang pertama kompeten dan bidang teknologi industri yang mampu beradaptasi dan menjadi SMK pusat perbelanjaan di sekolah kita. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan penting, mohon ada yang mau dilakukan. Kalau sekolah kita salah cita-cita kita betul, tidak ya. Kita sepakati. Kemudian yang kedua apa yang ingin disesuaikan atau ditambah di sekolah kita seperti apa? Mohon ada masukannya. Ada Pak Tri? Ada. Terima kasih Pak Cacat. Mohon dilanjutkan dengan visi tadi. Menjadi lembaga penghasil lulusan yang pertama kompeten dalam bidang teknologi industri yang mampu beradaptasi dan menjadi SMK pusat perguruan. Yang menjadi ciri kami yang pertama mungkin ini isi mungkin beberapa sudah kemarin. Memang tujuannya kemarin dari Bapak Sekolah memang ini menjadi sebuah SMK pusat perguruan. Untuk tahun kemarin dan tahun ini kita sudah menjadi SMK pusat perguruan. Sehingga mungkin yang SMK pusat perguruan itu bisa diperlukan nanti oleh kita untuk visi sekolah ini sudah terlaksana. Salah satunya sebagai SMK pusat perguruan. Kemudian ini berarti gabungan dari beberapa TJB dari Pak Umar sama Busis. Mungkin itu salah satu dari koleksi kami. Mungkin yang SMK pusat perguruan bisa disepakati diubah atau diganti. Mungkin atasnya pusat perguruan ada. Mungkin bisa ganti. Kemudian bisa sertifikasi karena kita sebagai sekolah kejuruan kompeten dalam artian bisa langsung mengenal. Jadi menjadi mahasiswa yang pertama kompeten maksudnya dalam artian kompeten bisa diambil di bidangnya karena kita ada beberapa bidang mungkin di sana di mesin atau di bodi gitu. Jadi di situ langsung menjurus ke spesifikasi. Mungkin itu nama dari kami yang mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya tadi kepada ketua yang sini. Jadi sebelumnya terima kasih atas waktu pendidikan. Saya tidak ingin mengatur pertanyaan. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi dan tadi kita karena dulu sudah menyampaikan berkaitan dengan visi perubahan yang ingin dicapai di sekolah kita ini. Dan ketiganya saya akan sekolah itu adalah sebuah perubahan yang menginginkan kita untuk semakin baik lagi, semakin maju lagi. Berikutnya berkaitan dengan mengenai tadi yang disampaikan berkaitan dengan visi sekolah. Benar kita sudah tercapai menjadi sekolah pusat unggulan dan kemarin sebenarnya sudah dirumuskan di Pak Ibu di tingkat manajemen berkaitan dengan visi sekolah yang terbaru. Dan nanti mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa disampaikan Pak Ibu Nawon sebagai wakil dari kepala sekolah. Berikutnya Bapak Ibu satu hal yang tadi saya soroti bahwa tadi gambarnya tadi disampaikan Bapak Ibu PDP adalah ini meningkatkan karakter siswa. Dan itu adalah hal yang selama ini kita impikan, terutama saya sebagai guru BK nanti bermimpi mempunyai sekolah yang 100% mendukung perkembangan karakter siswa. Dan namun juga perlu kita ketahui bersama bahwa mungkin dalam kaitannya perbaikan karakter atau pengembangan karakter positif memang membutuhkan banyak sekali dukungan dan tidak bisa dilaksanakan dalam jangka pendek, hanya seminggu dari 2 minggu dan itu. Harapannya nanti visi-visi panjangnya nanti bisa disampaikan sekolah dan bisa dijadikan program kerja yang bisa mendukung secara jangka panjang dan hasilnya nanti kita bisa menghasilkan peserta didik yang unggul. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa memang pengembangan karakter apalagi merubah jadi yang lebih sesuai dari sesuai itu memang butuhkan waktu. Jadi ini bisa disesuaikan targetnya. Jadi tidak usah terlalu muluk-muluk dulu gitu, kalau memang waktunya masih pendek. Tapi kita juga perlu memikirkan jangka panjangnya. Nanti harapannya Pak Omar juga selaku manajemen masih bisa menjelaskan untuk pengembangan karakter siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya apresiasi untuk Bapak Ibu dulu kan. Terima kasih. Ini akan menjadi masukan isi mungkin masukan dari TIP kalau sekolah. Dalam artian nanti bisa bisa ya nanti didorong di kami. Coba ini bisa terlaksana. Ya mohon. Dalam artian visi bukan hanya sebutkan dalam artian saja. Kita butuh kita butuh 3 lanjut. Dalam artian visi itu katakan bisa.
selesai cara aku lebar. Yang penting kalau bisa asal visi tapi singkatannya ada. Singkatan dulu baru visi. Nanti kebetulan kita TGP-nya banyak. Mungkin rekod ya di kami 7. Nah, kita sebagai lembaga yang TGP sama dengan TGP. Kemudian tadi yang masalah karakter dari banyak dibutuhkan dalam artian juga tidak mandang saking dari kompetensi. Dia berkarakter tapi tidak bisa apa-apa, dia sama sekali tidak payu. Dia tidak berkarakter, dia bisa kompeten, dia payu, tapi juga tidak lama. Jadi mohon jangan banyak karakter yang dibutuhkan, hard skill-nya juga. Jadi berjalan beriringan antara soft skill dan hard skill. Mungkin itu masalah dari kami, kurang lebih teman-teman. Terima kasih. Oke, untuk Mbak Tri dan teman-teman semuanya, bisa kita simpulkan yang pertama untuk karakter nih, karakter dari masalah setelah apa dari berapa, kemudian untuk karakter, kemudian setelah itu kompeten, itu ya ciri dari masing-masing. Kemudian revisi tadi memang untuk yang sekolah kita sudah tercapai. Kemudian nanti habis ini kesimpulannya nanti kita sampaikan kepada kepala sekolah, harapan kita dengan manajemen nanti bisa dibahas dan mungkin Bapak Ibu saran sekolah untuk mencoba lebih mempertahankan apa yang menjadi kesimpulan pada acara siang hari ini. Demikian Bapak Ibu. Oh iya, Pak Ibu ini mau sekali. Bapak Ibu. Ini kok saya sekarang Pak Ibu baru langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjalan Pertama, terima kasih pengajaran praktek dari TGP dari sini membantu teman-teman TGP membuat visi sekolah. Untuk visi memang terakhir sudah ada perubahan. Jadi untuk SMK tadi setahu saya ini setiap kepala sekolah itu mesti membuat. Jadi kan kepala sekolah ganti karena kurang ada. Nah kepala sekolah ya ada. Tapi dua kali membuat visi ini. Kalau tadi sampaikan SMK PK. Memang selain SMK PK apa tadi setelah SMK PK SMK lanjutan. Sekarang ini berproses. Dan saya pun mudah-mudahan SMK Pemadanan. Jadi ada 3. Mudah-mudahan kemudian ganti apa karena dulu kita pernah sebelum pandemi itu revitalisasi. Jadi kita sudah mengajukan busana keajukan MOU hingga terakhir ternyata pandemi. Nah, kemudian ganti COE sudah kita proses. Kita pernah mendatangkan Pak Direktur SMK Pak Basuki ini. Kita menanyakan Pak kemarin sudah MOU ke Jakarta bahkan tinggal saya kok tidak dilanjutkan itu masalah lalu. Jawaban sebenarnya itu masalah lalu. Nah kemudian alhamdulillah kita mengajukan yang 2023 SMK BK jurusan DPB kemudian dapat lanjutan. Mudah-mudahan besok ya saya juga bukan karena kita Pemadanan. Jadi SMK BK reguler, SMK lanjutan baru SMK Pemadanan. Ini sudah lanjutan kita Pemadanan. Mudah-mudahan nanti berlanjut. Itu kemudian kali ini terima kasih TGB sudah bisa 3 personel yang sudah bisa membuat visi nanti kita kumpulkan di manajemen sebagai kemajuan untuk SMK di Pak Sukardo. Karena sampai saat ini memang SMK 4 itu baru membuat format yang terbaik. Karena berdiri baru 11. Termasuk lokasi kita juga agak berbeda. Jadi mungkin berbeda dengan SMK yang lain yang satu pintu gerbang. Kita pintu gerbang banyak sekali. Akhirnya dalam manajemen siswa, manajemen guru karyawan juga kita harus selalu berupdate. Karena saat ini mungkin beberapa kali bapak sekolah perubahan ruangan dan sebagainya ini dalam rangka mencari format terbaik untuk SMK dan Pak Sukardo. Kemudian untuk visi SMK sudah saya lupa maaf Bapak Ibu. Dan kemudian kalau yang sudah dipasang di running tag itu sudah ada visi brandingnya. Jadi kenapa kita tulis di running tag? Jadi pasangan itu biar semua melihat. Cuman mungkin Bapak Ibu lupa dan tidak bisa menyampaikan. Makanya sebenarnya memang harus disosialisasikan kepada SMK Pak Sukardo baik guru karyawan ataupun dengan siswa. Jadi biar paham. Nanti tidak seperti yang Pak Tri tadi nyampaikan misi kok nyampaikan mungkin aja. Karena kita mengelola negeri tadi harus jelas itu. Tapi kita sudah jalan semuanya. Cuman memang kita kalau terbaik kita akan ke kebaikan itu. Itu mohon maaf segala kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku Sarnas dan selaku mewakili Bapak Sekolah hari ini sedang pindaan. Kemudian dan dia. Oke, sudah. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu TU dan yang sudah membersamai teman-teman CDP dalam menyampaikan visinya tadi. Kemudian Bapak PP anak saya CDP Junedi yang kami hormati juga. Bapak Ibu perlu kami sampaikan di sini tadi proses yang sudah kita lalui bersama ini adalah sebagai proses belajarnya Bapak Ibu CDP kita. Namun proses belajar ini Bapak Ibu CDP ini berusaha untuk menyampaikan visinya beliau ini sebagai seorang pendidik. Namun harapannya ini semua sangat luar biasa. Harapannya penyampaian visi sebagai pendidik ini nanti bisa menjadi jalan, bisa menjadi lantaran seperti ini. Proses ini tadi adalah proses yang menunjukkan bagaimana kita mengkomunikasikan visi kita, ide kita, kemudian bagaimana kita berkolaborasi. Ada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan masukannya, sangat luar biasa. Terima kasih. Harapannya proses belajar dari Bapak Ibu CDP ini bisa menjembatani proses perubahan visi menjadi lebih baik. Semua yang disampaikan tadi memiliki harapan SMK Negeri 4 menjadi lebih baik. Poin pentingnya betul sekali yang disampaikan oleh Mas Yusuf, yaitu karakter. Pak Yusuf, karena dia masih muda. Pak Yusuf, ya. Tadi poin pentingnya adalah karakter. Bapak Ibu, karena berarti kalau dari ketiga CDP ini menitik poinkan pada karakter, ini masukan dari sekolah Pak Ibu, berarti ada sesuatu yang harus kita bangun di karakter ini. Karena sebagian besar pikirannya adalah di karakter. Kenapa penting karakter? Karakter adalah
ya bangunan, ya nggak akan mungkin bangunan berdiri tidak tanpa fondasi. Ya. Begitu. Jadi intinya fondasi dan bangunan itu penting. Ini kalau fondasi kok orang di bangunan tidak bisa mimpi itu intinya. Nah, monggo Bapak Ibu CDP dan juga sekolah Pak Ino, ini tadi adalah jembatan untuk bisa menyatukan pemikiran kita bersama. Titik poinnya adalah di karakter bahwa apalagi ada BPK sini. Yang paling penting penguatan saya adalah bagaimana caranya menguatkan karakter ini. Karena kan tidak hanya goalnya saja, tetapi jalan untuk menuju goalnya itu adalah seperti apa. Itu mungkin kayaknya berdasarkan privat untuk bisa nanti dituliskan dalam misinya. Ya, misi, kalau visi dan bentuk karakter adalah misinya. Maka ya Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa bermanfaatan untuk kita semua, terkhusus bagi SMK Negeri 4 Sukoharjo untuk semakin maju, untuk semakin lebih sukses, untuk semakin lebih berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,